teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang brainstorming dari memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini adalah contohnya ya. Nah, saya mengambil 4 peristiwa penting sebelum terjadinya proklamasi Republik Indonesia. Yang pertama ada Jepang menyerah kepada sekutu dan kemudian dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Nah, ini saya ada 5W, what, when, who, why, where. Nah, di what-nya atau apa itu ada dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki. Kemudian di when-nya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dan 12 Agustus 1945. Untuk who-nya atau siapa saja tokohnya, itu ada pemimpin BPUPKI, PPKI, dan perwakilan Jepang. Pemimpin BPUPKI-nya ada Rajiman Weddiodiningrat, kemudian pemimpin PPKI-nya ada Soekarno dan Hatta, dan perwakilan Jepangnya ada Marsekal Terauchi. Selanjutnya why, kenapa terjadi seperti itu. Nah, ini adalah ceritanya. Pertama, jatuhnya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6, kemudian di Nagasaki pada tanggal 9. Ada berita kekalahan Jepang terdengar di telinga rakyat Indonesia, dan kemudian tanggal 12 Agustus perwakilan Jepang Marsekal Terauchi bertemu dengan pimpinan PPKI Rajiman Weddiodiningrat di Dalat, Vietnam. Dan kemudian dia memberitahukan bahwa Jepang akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Tapi Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan karena berpikir itu hanyalah tipu dayanya Jepang. Dan where-nya atau di mananya, lokasinya itu ya tentu saja di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok, dan ini juga dibagi menjadi 5W juga. What-nya ada para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kapannya? Tanggal 16 Agustus 1945. Siapanya? Golongan muda dan golongan tua. Dan golongan muda ada Sultan Syahrir, Wikana, dan lain-lain. Golongan tua ada Soekarno, Hatta, dan lain-lain. Kemudian kenapa para pemuda ingin kembali meyakinkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan, dan where-nya di Rengas Dengklok. Selanjutnya dirumuskan teks proklamasi. Dibagi menjadi 4 juga, what, where, when, who, why. Apanya? Setelah peristiwa Rengas Dengklok, kemudian Soekarno balik ke Jakarta dan segera melakukan pertemuan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 4 pagi. Untuk tokohnya bisa dilihat di sini siapa aja. Dan untuk why-nya, alasannya kenapa? Karena di sana tokoh-tokoh tersebut mengadakan rapat untuk menentukan isi teks proklamasi. Dan di mananya? Di Rumah Laksamana Maeda, Jalan Mejidori di Jakarta Pusat. Kemudian ini puncaknya ada pembacaan teks proklamasi. Nah, ini pengumuman kemerdekaan Indonesia untuk kapannya, hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Terus ada tokohnya yang pasti Soekarno, dan pengibar benderanya ada Latif Hedradiningrat, dan tidak lupa juga ada Mohatta. Kemudian why-nya, Indonesia jelas dinyatakan telah merdeka, diumumkan oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta. Kemudian where-nya di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itu semua adalah brainstorming dari memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut ke Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Holis Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu tulisan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis,
jelas, terstruktur, dan teratur. Jenis pola kerangka tulisan ada dua. Yang pertama pola alamiah dan yang kedua pola logis. Pola alamiah itu sendiri menarasikan tentang suatu lokasi atau rangkaian peristiwa atau kejadian yang alamiah terjadi. Macam pola penyusunan alamiah mengikuti dimensi, yaitu ruang atau waktu. Kemudian ada pola logis. Kenapa dinamakan pola logis? Karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Nah, ini ada yang termasuk dalam pola alamiah, yaitu urutan waktu dan urutan ruang. Contoh dari urutan waktu bisa kita lihat sendiri. Ini ada kisah tentang riwayat hidup Soekarno yang bab 1 ada ditulis latar belakang keluarga Soekarno dan kehidupannya waktu kecil. Ketika masuk ke bab 2 ada tentang pendidikan Soekarno, masuk ke bab 3 tentang perjuangan Soekarno ketika berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia, dan ketika masuk ke bab 4 ada akhir dari hidup Soekarno. Maksudnya di sini dari bab 1 sampai bab 4 kita bisa lihat urutan waktu di situ dari mulai awalnya latar belakang keluarga Soekarno sampai bab 4 Soekarno wafat. Dan kemudian ada urutan ruang. Topiknya di sini ada geografi wilayah Kabupaten Bogor. Nah, yang maksudnya dari bab 1 sampai bab 3 ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada pola logis. Di sini ada urutan klimaks dan urutan sebab akibat. Kita bahas urutan klimaks dulu. Kita ambil topik kejatuhan Soeharto. Di sini ada 4 bab. Yang bab pertama praktik KKN merajalela. Berarti di sini masalahnya praktik KKN merajalela ya. Nah, kemudian masuk ke bab 2, keresahan dan kerusuhan sosial di dalam masyarakat. Berarti tandanya di sini menceritakan tentang marahnya masyarakat terhadap praktik KKN yang merajalela, yang penjelasan dari bab 1. Kemudian masuk ke bab 3 tentang tuntutan reformasi menggema. Nah, ini hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk ibaratnya menghapus KKN itu dengan cara dia menuntut reformasi. Nah, kemudian bagaimana sih nuntut reformasi, apa yang harus dirubah? Masuk ke bab 4 itu adalah puncak kejatuhan Soeharto. Ternyata reformasinya itu dengan cara menjatuhkan Soeharto dari kepemimpinannya. Jadi ini bisa dilihat ya dari bab 1 dan bab 4 itu polanya pola klimaks. Jadi makin naik, makin tinggi, masalahnya makin meruncing sebelum dia mendapatkan solusi. Nah, kemudian ada urutan sebab akibat. Saya mengambil topik kebakaran di Tanah Tinggi, Jakarta. Bab 1 masuk kronologi kebakaran di Tanah Tinggi. Bab 2 penyebab kebakaran. Ini artinya berarti bab 1 baru dijelasin dulu nih. Kebakarannya itu karena apa, kronologinya bagaimana, kejadian aslinya. Kemudian di bab 2 baru dijelaskan tentang penyebab kebakarannya apa aja. Bab 3 masuk kerugiannya atau sudah masuk di bagian akibat. Kerugian yang diderita masyarakat apa aja. Masuk ke bab 4 rencana rehabilitas fisik atau dia sebagai upaya. Jadi di sini sudah jelas bab 1 bab 2 itu sebabnya apa. Bab 3 bab 4 masuk ke akibat. Akibatnya apa aja sih yang terjadi kalau misalnya ada kebakaran di Tanah Tinggi itu. Seperti itu. Langsung setelah urutan sebab akibat ada urutan pemecahan masalah. Di sini ada bahasa ekstasi dan upaya mengatasinya. Dijelasin dulu bab pertama ada pengertian ekstasi, bab kedua ada bahaya ekstasi dan poin-poinnya. Kemudian ada bab ketiga upaya mengatasi bahaya ekstasi, dan kemudian bab 4 ada kesimpulan dan saran. Kenapa namanya urutan pemecahan masalah? Karena pertama dijelasin dulu tuh ekstasi itu apa. Kemudian secara rinci lagi dijelasin di bab 2. Bahaya ekstasinya apa aja sih? Terhadap syaraf apa aja? Terhadap masyarakat bahayanya apa aja? Terus terhadap gangguan kesehatan masyarakat itu apa? Terus kemudian gangguan kriminalitas
dari penggunaan ekstasi itu apa aja, dijelasin rinci di bab 1 dan bab 2. Kemudian masuk ke bab 3 dan ke bab 3 itu ada pemecahan masalah atau upaya dari bahayanya ekstasi itu apa, kemudian ditarik kesimpulan masuk ke bab 4. Jadi sudah jelas pola di sini urutan pemecahan masalah. Jadi selalu ada masalah dan ada solusi. Seperti itu. Kemudian ada urutan umum khusus. Topiknya di sini praktek komunikasi lisan. Masuknya umum khusus itu dia menjelaskan pertama tuh dia menjelaskan secara menyeluruh, kemudian lama-lama terperinci. Seperti bisa kita lihat di bab 1 ada komunikasi dan bahasa. Dan di bab 1 ini dia menjelaskan dulu tentang bahasa nih. Bahasa ada 2, ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Kemudian dia baru loncat ke bab 2 untuk menjelaskan komunikasi. Komunikasi itu ada 2, komunikasi lisan dan komunikasi dalam perangkat-perangkatnya. Dan itu dipecah lagi menjadi kemampuan kebahasaan, terus ada olah vokal, volume dan lainnya. Kemudian ada kemampuan acting juga, mimik muka, gerakan anggota tubuh, dan baru masuk ke bab 3 yaitu praktek komunikasi lisan. Artinya urutan umum khusus kesimpulannya adalah dia pola yang menjelaskan dari hal yang menyeluruh atau hal yang universal, arti yang luas, baru sampai ke hal-hal yang terperinci gitu, arti yang lebih rinci. Jadi dia poin-poinnya ada banyak di urutan umum khusus ini. Nah, selanjutnya saya memberikan contoh topiknya sejarah penting pada saat menjelang dan pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita bagaimana belajar tentang pola brainstorming yang sebelumnya saya jelaskan. Ini ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bonusnya ada how. Pertama, apa salah satu peristiwa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia? Yang kedua, mengapa kemerdekaan Indonesia bisa terjadi? 3, siapa saja tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia? 4, kapan Indonesia benar-benar dinyatakan merdeka? 5, di mana proklamasi diumumkan? 6, bagaimana peristiwa detik-detik proklamasi? Nah, ide-ide pokok ini akan terjawab dari kerangka tulisan atau dari karya yang nanti saya akan buat. Cuman di sini saya nggak akan tulis semuanya, jadi saya akan menjelaskan sebagiannya aja. Nah, ini untuk contoh polanya saya memilih pola klimaks. Topiknya yang tadi saya sebutkan, judulnya saya mengambil peristiwa Rengas Dengklok. Nah, bab 1 saya berikan judul Alibi Jepang Meresahkan Masyarakat. Bab 2 desakan Sultan Syahrir agar Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Bab ketiga peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Bab keempat proklamasi Indonesia Merdeka. Nah, ini bisa dilihat ya pola klimaksnya ada di proklamasi Indonesia Merdeka. Jadi itu inti kegiatannya. Nah, kemudian ini ada contoh dari bab satunya, alibi Jepang meresahkan masyarakat. Jadi isinya itu tentang alasan-alasan apa yang membuat Jepang tuh sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Jelas di sini jelaskan pada awal pergerakannya pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jadi perilaku Jepang itu awalnya baik sama masyarakat Indonesia. Kemudian Jepang juga terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia, padahal aslinya Jepang memiliki rencana busuk untuk menjatuhkan bangsa Indonesia dan seakan-akan dia tuh berteman padahal enggak gitu kan. Nah, ini cuma sepotong aja saya kasih contohnya. Terus dalam bab 1 kan banyak paragrafnya kan. Nah, jadi ini contohnya seperti ini, pengenalan dulu di bab 1, kemudian bab 2 saya baru masuk ke kegiatannya atau baru masuk ke desakan Sultan Syahrir agar Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini baru masuk ke masalahnya. Baru yang ketiga masuk ke peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus. Baru yang terakhir klimaksnya di proklamasi Indonesia Merdeka. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini aja presentasi yang dapat
saya sampaikan. Saya minta maaf, saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan salah perbuatan dan salah penulisan dalam presentasi saya, karena sejujurnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.